Malam ini aku dan beberapa teman kampus sedang kumpul di sebuah kafe. Soalnya ada salah satu dari kami sedang ulang tahun. Dia adalah Manda, temanku yang pernah diteror kuntilanak merah tol Cipularang. Nda, katanya sekarang kamu jadi sensitif ya? Tanya Hendra pada Manda. Jadi lebih sering merinding sama pusing gitulah Hen. Terus kadang-kadang nyium bau aneh sampai mual, balas Hendra. Kok bisa gitu Mir? Tanya Hendra. Aku yang sedang ngemil kentang goreng otomatis berhenti mengunyah, melotot ke Hendra. Hen, ucapku. Iya Mir, balasku. Sekarang kan lagi ngerayain ulang tahun Manda. Kenapa kamu bahas begituan sih? Penasaran Mir? Tahu tuh si Hendra, timbal Wildan yang duduk di sampingnya. Shh. Hendra menyodorkan nugget ke mulut Wildan. Aku dan Manda pun tertawa melihatnya. Jujur sih Mir, aku juga penasaran kok bisa begitu ya. Kali ini Manda yang bertanya, terpaksa aku harus menjawabnya. Gini loh Nda, kan kamu pernah kesurupan. Bahkan sampai sukma kamu dibawa ke dunia mereka. Nah, otomatis kamu pernah melakukan interaksi secara langsung dengan mereka. Jadi aja gerbang di badan kamu itu sedikit kebuka. Efeknya yaitu jauh lebih sensitif, jelasku. Oh begitu, ucap Hendra. Setelah kejadian itu, kamu pernah lihat sih kunti merah nggak? Atau lihat makhluk lain gitu? Sambungnya. Si Hendra emang iya. Wildan mencubit perut Hendra. Spontan Hendra berteriak kesakitan. Dibilang gak usah kepo, malah begituan, sambungnya. Ntar kalau kamu kunti merah datang gimana? Sambungnya lagi. Kali ini aku dukung kamu dan semongko, ucapku. Pernah lihat sekelebatan doang sih, ucap Hendra. Ah elah, si Manda malah jawab, alamat gak bakal kelar nih sampai tengah malam, timpal Wildan. Itu bisa ditutup gak Mir, gerbangnya? Tanya Hendra. Kali ini Wildan sudah tak sanggup berkata-kata lagi, memilih untuk menghabiskan nugget di hadapannya. Susah Sindra, mungkin orang lain bisa, kalau aku sih kagak, balasku. Soalnya kan dulu gerbangnya didobrak paksa. Nah, jadi engselnya rusak. Berusaha ditutup pun pasti bakal rapat banget. Tetap gampang dijebol lagi, sambungku. Lucu juga ya. Bisa engselnya rusak gitu, ucap Wildan. Dulu si Wildan kan pernah kesurupan. Tapi kenapa kagak sensitif sama begituan Mir? Tanya Hendra. Kenapa kamu bahas kejadian itu Hendra? Wildan terlihat kesal. Sebagai contoh aja dan balas Hendra. Dah, mending kamu ngemil aja. Sambungnya seraya menggeser satu piring kentang goreng ke hadapan Wildan. Kalau kasus Wildan itu kesalahan aku, lupa nutup rapet pintunya, balasku. Wildan mengacungkan jempol ke wajahku, tanda setuju. Beberapa saat kemudian, beberapa teman Manda pun datang ikut bergabung, terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. Lama amat kalian, ucap Manda menyambut ketiga temannya. Kenalin ini Mir, Hendra sama Wildan, sambungnya memperkenalkan satu persatu. Yang ini Galih, Manda menunjuk temannya yang berdiri tinggi dan agak gemuk. Yang ini Caca, kali ini teman wanitanya. Kalau yang ini Erwin, salam kenal semuanya, ucapku diikuti Hendra dan Wildan. Tadi lagi ngomongin apa? Mukanya pada serius amat, tanya Galih. Ngomongin masalah dunia lain, sambar Wildan. Wah, seru dong. Iya, seru banget. Aku, Hendra dan Manda hanya bisa tersenyum melihat tingkah Wildan. Ini si Amir, anak Indomie.
Kalau mau tanya-tanya masalah begituan, langsung saja, ucap Wildan, membuatku melotot padanya. Dia malah tersenyum lebar. Anak Indomie, tanya Caca. Indigo maksudnya, Ca, balas Manda. Oh, yang bisa lihat makhluk halus gitu ya? Iya. Kagak lah, sekarang aku aja nggak lihat begituan, elaku. Ya, kamu tutup mata batinnya. Coba kalau dibuka, bukannya manusia yang diajak ngobrol, malah kuntilanak, saut Hendra. Aku mau nanya dong, ucap Erwin. Aku menarik nafas panjang. Silakan, balasku. Tahu pasar yang di dekat stadion? Tanyanya. Pasar besar. Aku memastikannya. Iya tahu. Katanya di sana serem ya? Serem gimana? Itu lantai 2-nya udah kali ada kebakaran terus. Anehnya lantai 1-nya aman-aman saja, ucap Erwin. Kalau teman aku yang pernah iseng ke lantai 2-nya, di sana serem banget, banyak setannya, lanjutnya. Lagian iseng ke tempat begituan, balasku. Sama kayak orang ini, sambungku seraya menunjuk Hendra. Hendra pun hanya bisa tersenyum sambil menggaruk kepala. Tapi bener nggak di sana banyak setannya? Tanya Erwin. Waduh, aku nggak pernah ke sana, jadi nggak tahu, balasku. Kan bisa di Terawang, Mir, saut Hendra. Kagak ah, capek. Ayolah, aku juga penasaran nih. Manda memaksa. Terpaksa aku buka mata batin, lalu menerawang ke pasar itu. Sebuah pasar besar yang cukup besar di kota ini. Makanya orang-orang menjuluki dengan pasar besar. Apa yang dikatakan Erwin benar juga. Pasar ini sudah 2 kali kebakaran. Setidaknya itu yang terjadi di zaman modern. Namun kalau dihitung dari zaman dahulu kala, sudah lebih dari 5 kali, bahkan pernah memakan korban jiwa. Aku tak punya gambaran yang jelas, karena pasar ini sering kebakaran, bahkan sudah dibangun menjadi 2 lantai pun, kejadian itu tetap berulang. Sampai akhirnya lantai 2 tidak pernah digunakan lagi. Jika ditanya, apakah di sana banyak makhluk halusnya? Ya, saat waktu tempat yang tinggal bertahun-tahun dalam keadaan kosong, pasti akan banyak penghuninya. Gimana, Mir? Tanya Hendra saat ku membuka mata. Ya, emang banyak setannya, balasku. Ada apa aja? Tanya Erwin. Waduh, aku gak sempat lihat satu-satu, pokoknya banyak aja. Gimana kalau malam ini kita main ke sana? Sebuah ide buruk diucapkan oleh Hendra. Mulai deh, protesku. Boleh tuh, ide bagus, timpal Erwin. Yang lain gimana? Sambungnya. Gasken, saut Gali. Kutatap wajah Manda, berharap dia menolak ajakan Hendra itu. Kamu gimana, Nda? Tanya Caca. Kalau aku ikut. Aku sih ayo-ayo saja, balas Manda pada Caca. Aku pengen nyoba penelusuran gitu sih, biar kayak orang yang di YouTube, balas Caca. Kini hanya tinggal Wildan, harapan satu-satunya. Kutatap wajahnya dengan tatapan memelas. Aku juga ikut deh. Belum ditanya, Wildan sudah menjawab. Pupus sudah harapanku. Nah, pada mau semua tuh, Mir. Hendra terlihat senang. Terpaksa, aku pun harus mengikuti keinginan mereka setelah selesai makan. Kami berangkat menuju pasar itu. Rombongan terbagi menjadi 2. Aku, Hendra, Caca, dan Manda ikut di mobil Wildan. Sedangkan Gali dan Erwin menaiki mobil lain. Katanya Erwin masih mau menjemput beberapa temannya lagi. Tumben Dan, kamu mau ikut penelusuran? Sindirku.
Kan hari ini Manda ulang tahun, udah ditraktir, masa aku nggak ikut sih? Balasnya sambil mengemudi. Jangan sampai kesurupan ya, aku capek antar ngangkat badan kamu. Ye, dulu juga nggak kan gara-gara kamu. Kami pun tertawa, obrolan ringan terus berlanjut, tak terasa kami sudah tiba di tempat tujuan. Kulihat jam di layar ponsel sudah menunjukkan tengah malam. Di parkiran kami masih harus menunggu mobil Erwin tiba. Sekitar 10 menit kemudian, mereka sudah tiba. Erwin membawa 2 orang temannya, namanya Fadil dan Taka. Jadi totalnya kami bersembilan. Perasaanku sudah tak enak saat kami mulai berjalan di tempat parkiran menuju lantai 2. Kondisi pasar menjelang tengah malam agak sepi. Apalagi bagian depannya didominasi toko pakaian yang sudah tutup. Dari kejauhan aku sudah melihat tangga menuju lantai 2. Bagi orang kebanyakan mungkin terlihat biasa saja, namun tidak bagiku. Jelas sekali aku melihat banyak makhluk yang sedang duduk di anak tangga. Apakah mereka menyambut kehadiran kami? Entahlah. Semakin mendekat, energi mereka semakin kuat. Badanku pun mulai beraksi, mengeluarkan hawa panas. Kok aku jadi merinding ya? Keluh Manda. Sama, aku juga, timpal Hendra. Namun aku tak menjawab keluhan mereka. Mataku terus menatap tajam ke depan, berusaha mengusir makhluk-makhluk itu dari anak tangga. Awalnya mereka tidak mau pergi, namun saat jarakku tinggal beberapa langkah di depan tangga, mereka pun berhamburan ke lantai 2. Seketika itu, energi aneh mulai terasa. Energi negatif yang sangat kuat, arahnya dari lantai 2. Sekarang, aku malah pusing, ucap Manda sambil memegang keningnya. Iya sama, balas Hendra. Sama-sama mulu sih Hendra dari tadi, saut Wildan. Beneran Dan, kagak bohong aku. Sebenarnya itu efek standar bagi orang-orang yang memiliki sensitivitas tinggi. Apalagi energi yang dipancarkan dari penghuni lantai 2 ini sangat besar. Duluan Mir, Wildan memintaku naik lebih dulu. Mau apa kesini? Baru 1 langkah menaiki anak tangga, tiba-tiba terdengar suara menggema di atas. Aku menoleh ke belakang, terjadi khawatir sesuatu pada teman-temanku. Ada apa Mir? Tanya Hendra curiga. Enggak, balasku seraya melangkah, pura-pura tidak dengar suara di atas. Hati-hati, ucapku memperingatkan teman-teman yang mengikuti di belakang. Soalnya tangga agak licin dan tidak ada pegangan. Aku pun sampai di lantai 2 kondisi gelap. Tidak ada sama sekali penerangan, hanya ada bendar cahaya lampu dari luar yang menembus jendela kaca. Kuedarkan pandangan mengamati sudut lantai 2, terlihat banyak makhluk halus yang bergerombolan di pojokan. Tepatnya di area yang benar-benar gelap. Rame Mir? Tanya Hendra. Rame, balasku. Ada apa aja? Tanya Erwin. Macem-macem sih, semuanya ada. Kita ke tengah aja, Kak Taka. Sebelumnya ia pernah menyusuri tempat ini. Kunyalakan lampu senter di ponsel untuk menyorot lantai. Takut ada pecahan kaca atau paku, soalnya itu jauh lebih bahaya. Di bagian tengah suasana lebih pengap, apalagi banyak makhluk mulai mendekat. Terlebih bangsa kuntilanak yang tidak tahan ketika melihat laki-laki. Dasar. Kusorot ke atas, bagian besar langit-langit sudah tidak ada, tembus langsung ke atap. Di sana sudah banyak makhluk-makhluk yang duduk dan bergelantungan. Pusing banget nih, keluh Manda. Engap, saut Indra. Aku cuma merinding dikit aja nih di leher, ucap Gali. Jelasin dong Mir, ada apa aja? Pinta Taka.
Di atas ada banyak kuntilanak lagi nonton, ucapku sambil menunjuk ke atas. Tuh, di pojokan ada pocong lagi berjejer rapi, sambungku. Ada juga yang gosong, badannya nggak lengkap, dan siluman-siluman, sambungku lagi. Siluman apa? Tanya Fadil. Ular sama manusia setengah babi, balasku. Di antara semua sosok yang kulihat, aku masih penasaran dengan sosok yang membentakku tadi. Tidak usah ganggu kami. Terdengar suara yang sama dengan sebelumnya. Spontan, pandanganku beralih ke sumber suara itu. Berasal dari bagian lebih dalam area pasar yang sangat gelap dan tak terlihat apapun. Genderuwo, ucapku melalui batin saat melihat sosok tinggi besar menampakkan wujudnya. Maaf, kita di sini cuma sebentar saja. Imbuhku menyambut kehadirannya. Pergi. Genderuwo itu marah, matanya membesar dan memancarkan cahaya berwarna merah. Saya tidak takut sama kamu. Kita cuma sebentar aja di sini, balasku. Pergi, atau genderuwo itu menghentikan ucapnya. Atau apa? Balas si hitam alias si macan kumbang yang tiba-tiba muncul di sampingku. Ngapain kesini? Tanyaku pada si hitam. Saya takut dia macam-macam, balasnya sambil menatap wajah genderuwo itu. Tenang, jangan ribut. Aku berusaha menenangkan si hitam. Soalnya jika terjadi keributan, efeknya akan dirasakan oleh teman-temanku. Iya Mir, si hitam tetap tidak melepaskan pandangan dari genderuwo itu. Jangan lama-lama, nanti dia marah. Ucap genderuwo itu lalu menghilang dalam kegelapan. Nyai, pikirku. Dia sosok penguasa area sini Mir, balas si hitam. Oh. Tup, kamu denger nggak? Tanya Erwin sambil menyorotkan kamera ponselnya ke salah satu sudut. Kagak, balas Taka. Denger nggak Mir? Denger apa? Kayak suara ketukan gitu dari sini. Tikus kali, balasku. Masa sih? Erwin masih tidak percaya. Terdengar suara tawa wanita melengking, tapi kecil sekali. Aku pun mendengar suara itu, arahnya dari langit-langit. Ya, paling ulah bangsa kuntilanak. Nah, pada denger nggak? Tanya Erwin. Denger, balas yang lain kecuali Wildan. Dan, kamu jangan ngelamun, ucapku sambil menepuk pundaknya. Kagak Mir, balasnya. Kali ini terdengar suara isak tangis, namun jaraknya tidak terlalu jauh dariku. Mir, teriak Caca yang dari tadi berdiri di dekat Manda, sontak aku menolehnya padanya. Ternyata suara tangis itu berasal dari Manda. Waduh, ada yang masuk, ucapku seraya menghampirinya. Manda terus menangis, tentunya itu bukan dia, melainkan kuntilanak yang sedang merasukinya. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.